Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasaru Asyratis Sa'atis Sughra wal Kubra, ringkasan tanda-tanda kiamat, baik tanda kecil maupun tanda besarnya, yang disusun oleh Syekh Iwad Ibnu Ali Ibnu Abdullah hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang Asyratus Sa'atis Sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Jadi tanda-tanda kecil akan terjadinya hari kiamat. Pembahasan yang berikutnya, Ats-Tsani wal Khamsun, yang ke-52, di antara tanda-tanda kecil hari kiamat adalah Fathul Konstantiniyah, dibukanya kembali atau ditaklukkannya Konstantinopel oleh kaum muslimin, orang-orang Islam. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu ad-Dausi. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Nabi SAW, sami'tum bimadinatin, kalian mendengar tentang sebuah kota. Ada sebuah kota, janibun minha, satu sisi, satu bagian dari kota tersebut, fil barri, berada di daratan, wa janibun minha fil bahri, dari satu sisi dari
maka apabila mereka telah datang di kota tersebut, kota yang sebagian sisinya ini daratan, sebagian sisinya adalah menghadap ke lautan, maka apabila mereka telah datang di kota tersebut, nazalu, pasukan dari Bani Ishaq, anak keturunannya Nabi Ishaq alaihissalam, akan turun dan singgah. Falam yuqatilu bisilahin, maka mereka tidak akan memerangi dengan pedang. Jadi nanti terjadinya hampir mirip dengan Fathu Makkah, ditaklukkan kota tersebut tanpa ada perlawanan. Mereka tidak memeranginya dengan pedang, dengan senjata. Wala yarmu bisahmin, dan mereka tidak akan melemparkan anak panahnya, maksudnya melesatkan anak panahnya. Qalu, mereka hanya cukup mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Mereka hanya cukup mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Nanti pada hari kiamat, menjelang hari kiamat, kaum muslimin sekedar mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, Allah sudah membuat pasukan musuh atau musuh menjadi apa? Gentar. Hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu sebenarnya perwujudan dari surah An-Nur ayat 55, dan surat An-Nur adalah surat nomor 24. Tolong ambilkan mushaf satu. Mushaf Quran bahasa Arab. Jadi dalam surat An-Nur adalah surat nomor 24, ayatnya nomor 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mau beramal saleh. Jadi Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mau beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ard. Sungguh benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah berikan kekuasaan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Surat An-Nur, betul, ayat 55. Jadi wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa 'amilus shalihat, dan mau beramal saleh. Ingat, janji Allah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa yang diberikan oleh Allah, apa yang dijanjikan? La yastakhlifannahum fil ard. Sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka memimpin, berkuasa, menjadi khalifah di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah menjadikan sebagai khalifah, pemimpin, penguasa orang-orang sebelum mereka yang telah beriman, mendahului mereka. Ini satu janjinya. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan teguhkan, kokohkan untuk mereka agama mereka. Itu agama apa? Dinul Islam, agama Islam. Alladzir tadalahum, agama yang Allah ridhoi untuk mereka. Ini janji yang keberapa ini? Janji yang kedua. Dijadikan berkuasa orang-orang beriman, dan dijadikan agama Islam ini kokoh, teguh di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh benar-benar Allah akan memberikan ganti kepada mereka setelah ketakutan yang menimpa mereka dengan keamanan. Jadi nanti orang-orang beriman akan merasakan negeri-negeri mereka aman, tidak ada lagi perasaan takut dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya setelah beriman dan beramal saleh adalah ya'budunani. Mereka betul-betul hanya beribadah kepadaku. Ini dia. Sehingga tauhid itu luar biasa para jemaah. Kekuasaan itu, kata para ulama, adalah thamratu tauhid, thamratu ta'ah, thamratul ibadah, thamratul amal, thamratul iman. Sehingga kekuasaan bagi kaum muslimin ini adalah buah dari tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah dari amalnya, buah dari ketaatannya dia, buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka keliru, tidak benar apabila kaum muslimin kehidupannya hanya untuk mengejar-ngejar kekuasaan. Karena kekuasaan ini buah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan di dunia ini untuk mengabdi, beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Adz-Dzariyat ayat nomor berapa? 56. Dan Adz-Dzariyat adalah surat nomor 51. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku Allah, kata Allah, menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka menyembahku semata, mentauhidkan aku. Sehingga tujuan kita diciptakan oleh Allah ini untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk memperkaya diri, bukan sibuk untuk meraih kekuasaan, ya, bukan berebut secuil dunia, bukan saling membenci sama muslim, tidak. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dalam rangka mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, la yusyrikuna bi syai'a. Dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu sembahan apapun juga. Wa man kafara ba'da dzalika. Barang siapa yang mengkufuri setelah perintah Allah tersebut, faulaika humul fasiqun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Wa aqimus salata, ayat yang ke-56 dari surat An-Nur, dan tegakkanlah oleh kalian salat. Suruh salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atuz zakata, dan bayarlah oleh kalian zakat, tunaikan zakat kalian. Wa atiiur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dirahmati Allah, maka tegakkan salat, tunaikan zakat, dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ketika pasukan kaum muslimin, pasukan dari Bani Ishaq, anak keturunannya Ishaq, mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, fayasqutu ahadu janibaihi, maka kemudian jatuhlah di tangan kaum muslimin ahadu, salah satu dari janibaiha, sisi dari dua kota itu. Kan kota ini punya dua sisi. Yang sisi pertama ini menghadap daratan, berbatasan dengan apa? Daratan. Sisi yang kedua berbatasan dengan apa? Lautan. Maka ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, salah satu sisinya jatuh di tangan kaum muslimin. Qala Tsaur, seorang ulama al-Imam Tsaur rahimahullahu taala, beliau mengatakan, dan beliau adalah ahadu ruwatil hadis, salah satu di antara perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan, la a'lamuhu, aku tidak mengetahuinya, illa qala, kecuali aku mendengar dari guruku, beliau mengatakan, alladzi fil bahri, yang jatuh di tangan kaum muslimin itu adalah bagian yang ada di sisi lautan. Jadi sisi lautan sudah dikuasai oleh kaum muslimin dengan sekedar mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Thumma yaqulu ats-tsaniyata, kemudian mereka mengatakan yang kedua kalinya. Jadi pasukan dari Bani Ishaq ini mengatakan yang kedua kalinya, la ilaha illallah, tiada yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah semata, wallahu akbar, dan hanya Allah yang maha besar. Fayasqutu janibuha al-akhar, maka jatuhlah sisinya yang lain, sisi kota itu yang lainnya, berarti sisi daratan sudah dikuasai. Jadi sisi sini sudah dikuasai, pinggir yang daratan juga sudah, tinggal apa? Tengah kota, tinggal tengah kota. Tsumma yaqulu, kemudian mereka mengatakan, ats-tsalitsata, pada kali yang ketiga mereka tetap mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, serempak semua pasukan ini. Berapa jumlahnya tadi? 70.000 pasukan dari Bani Ishaq, anak keturunan Nabi Ishaq. Kemudian mereka mengatakan la ilaha illallah kembali, tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah, wallahu akbar, dan hanya Allah yang maha besar. Fayufarraju lahum, maka dibukakanlah untuk mereka, dilapangkanlah untuk mereka, fayadkhuluha, maka mereka pun masuk kota tersebut, fayaghnamu, kemudian mereka mengumpulkan ghanimah-ghanimah yang ada di kota tersebut. Mana penduduknya? Tidak ada yang berani
Melihat kaum muslimin membawa pedangnya sudah takut. Ini belum dikeluarkan pedangnya dan tidak digunakan sama sekali untuk menumpahkan darah. Ini fadilah dari tauhid. Dan ini sudah terjadi dulunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan terjadi sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dulu di zaman Rasulullah ketika Fathu Makkah, kaum musyrikun yang demikian kuatnya semuanya dihinggapi perasaan takut yang luar biasa. Sehingga Rasulullah tidak jadi berperang, tidak jadi menghunuskan pedangnya dan tidak jadi menumpahkan darah mereka. Bahkan Allah memberikan hidayah kepada kebanyakan mereka, berbondong-bondong mereka masuk ajaran Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Fabainama hum, maka ketika mereka yaktasimunal ghanaimah, sedang membagi-bagi ghanimah itu berarti membagi harta rampasan barang mereka yang sudah dibiarkan diambil oleh penduduk kota itu. Idza ja'ahum, tiba-tiba datang kepada mereka as-sarih, seorang yang berteriak. Mereka tiba-tiba mendengar seorang yang berteriak. Datang kepada mereka seorang yang berteriak dengan kencangnya. Faqala, orang itu berkata, inna dajjal qad kharaj, sesungguhnya Dajjal telah keluar. Jadi orang ini mengkabarkan bahwa Dajjal sudah datang. Berarti hadis yang ke-52 ini betul-betul dekat dengan apa? Hari kiamat. Sebab Dajjal itu keluar ketika sudah dekat kiamat. Karena keluarnya Dajjal, jadi zuhuru atau khuruju Dajjal laknatullah alaih, ini merupakan pertanda asyratu as-sa'atil kubra, tanda besarnya kiamat. Jadi sudah dekat terjadinya hari kiamat. Fayadrukuna kulla syai'in, maka pasukan yang berjumlah 70.000 itu meninggalkan segala sesuatu tadi. Ghanimah itu tinggal semuanya. Wa yarji'un, dan mereka kembali. Jadi tidak sadar mengambil harta ghanimah itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kalau sudah terjadi kiamat atau sudah hendak terjadi kiamat, harta itu tidak bermanfaat lagi. Kalau sudah dekat dengan kiamat, harta tidak bermanfaat lagi. Nanti disebutkan juga, dan ini sudah pernah saya singgung dalam kitab Sahih Al-Bukhari, pada pagi hari orang ini mencari orang yang mau menerima zakatnya, mau menerima sedekahnya, tapi dia tidak segera memberikan zakat atau sedekahnya itu. Pada keesokan harinya sudah tidak ada lagi yang mau menerima zakat atau sedekahnya. Menunjukkan demikian keadaan nanti sudah dekat hari kiamat, harta tidak bermanfaat lagi. Sama dengan seorang yang berharta, ketika datang kiamat kecil kepadanya, kematian, tidak bermanfaat lagi, sudah nggak ada manfaat lagi ketika datang kiamat kecil kepada dirinya. Kemudian tanda berikutnya adalah ats-tsalitsu wal khamsun, tanda yang ke-53 adalah khurujul qahtani, keluarnya seseorang keturunan dari suku atau kabilah Qahtan. Dan itu terjadi fi akhir zamani, terjadi di akhir zaman. Yakhruju rajulun, keluar seorang laki-laki, min Qahtana, dari kabilah Qahtan. Tadinu lahun nasu bitta'ah, orang-orang tunduk merendah kepadanya dengan mentaatinya. Tadinu, merendah dan tunduk, lahu kepadanya an-nasu, manusia, orang-orang, bitta'ati, dengan mentaatinya. Wa tajtami'u alaihi, dan manusia berkumpul kepadanya inda taghayyuriz zaman, ketika terjadi perubahan zaman. Jadi ketika terjadi tiba-tiba perubahan zaman, maka manusia berkumpul kepada laki-laki tersebut. Walihada dzakarahu al-Imam al-Bukhari, oleh karena itulah Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Barzisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, beliau menyebutkan fi babi, di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, di dalam bab taghayyuriz zaman, perubahan zaman, beliau mengatakan ya tentang hal itu. Demikian juga rawal Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya
wasyaikhani, dan juga Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumus saah, tidak akan tegak terjadi hari kiamat, hatta yakhruja rajulun, hingga keluar seorang laki-laki min Qahtan, dari suku kabilah Qahtan, yasukun nasa bi asah, yasuku, dia menggiring, an-nasa, manusia, bi asahu, dengan tongkatnya. Jadi manusia itu seperti apa? Hewan ternak, digiring dengan tongkatnya oleh dia. Wa hadza al-Qahtani, dan laki-laki keturunan dari suku Qahtan ini, minal ahrar, adalah dari kalangan orang-orang merdeka, maksudnya bukan budak. Lianna nasabahu ila Qahtana, karena nasabnya disandarkan kepada Qahtan, alladzi tantahi ansabu ahli Yaman, di mana nasab-nasabnya penduduk Yaman tantahi, berakhir kepada dirinya. Min Himyara, dari suku Himyar, marga Himyar, wa Kindata, marga Kindah, wa Hamadan, dan marga Hamadan. Jadi marga-marga kecil ini menginduknya kepada suku apa? Kabilah Qahtan, Salim. Sampai sekarang ada Al-Qahtani. Al-Qahtani sampai sekarang ini ada. Seperti penulis kitab Hisnul Muslim, siapa namanya? Syekh Dr. Sa'id ibnu Ali ibnu Wahab Al-Qahtani. Baru meninggal dunia beliau, ulama dari Saudi Arabia. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan menunjukkan keikhlasan beliau di dalam menulis dan berdakwah, adalah kitab itu diterima di semua kalangan di seluruh dunia Islam. Jadi semua marga-marga menginduk kepadanya, wa ghairihim ilaihi, dan selain Himyar, Kindah, dan Hamadan, kepada suku Qahtan ini. Wa ammal jahjahu, adapun al-jahjah, fahuwa minal mawali, maka dia dari kalangan budak-budak pada asalnya. Wa yu'ayyidu dzalika, dan yang menguatkan hal itu, ma rawahul Imam Ahmadu, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadhhabul lailu wan nahar, tidak akan hilang malam dan siang, hatta yamliku rajulun minal mawali, hingga yang berkuasa adalah seorang laki-laki dari keturunan budak-budak, yuqalu lahu, yang biasa dipanggil Jahjah. Jadi laki-laki Jahjah ini bukan dari keturunan Qahtan, laki-laki. Jadi ada dua hadis dan dua-duanya bakal terjadi. Kalau Qahtan ini laki-laki yang menggiring manusia dengan tongkatnya, ini laki-laki merdeka, bukan keturunan budak dia. Bahkan Qahtan ini adalah termasuk nasab yang bagus di kalangan bangsa Arab, terkenal ini karena berinduk kepada, semuanya berinduk kepada Qahtan, marga-marga yang ada di negeri Yaman. Ini tadi adalah tanda yang ke-53 bahwa nanti datang satu orang menggiring nggak tahu berapa ribuan orang hanya dengan tongkatnya, semuanya takut dengannya. Terjadi nanti di akhir zaman. Cuma sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan juga malam dan siang tidak akan hilang hingga nanti ada budak, seorang laki-laki dalam budak yang berkuasa, namanya Jahjah. Jadi kalau sudah terjadi itu, sudah tidak ada lagi malam dan siang. Kemudian sama sekalian rahmatullah taala, tanda berikutnya Ar-Rabi'u wal Khamsun, yang ke-54, Ar-Rabi'u wal Khamsun adalah Qitalul Yahud. Di akhir zaman sebelum terjadi kiamat besar, kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi. Sekarang mereka membunuh saudara-saudara kita di Palestina, dibunuh wanita-wanita, dibom yang dewasa, anak-anak ditangkapi. Naudzubillah min dzalik. Sekarang mereka berbuat semena-mena, tapi nanti di akhir zaman mereka akan dikejar-kejar oleh semua kaum muslimin, dan mereka akan dihabisi oleh kaum muslimin, tidak tersisa sedikit pun nanti di akhir zaman. Orang-orang Yahudi sebenarnya mereka itu pengecut dan penakut,
Tapi kenapa kaum muslimin, nanti disebutkan dalam bab ini, dalam hadis yang 54 ini, kenapa kaum muslimin sekarang tidak ditakuti oleh mereka? Ada sebabnya. Ada sebabnya. Nanti lihat aja sebabnya. Sebabnya apa? Ditunggu ya, sebentar saya bacakan. Penasaran sebabnya? Baca sendiri masa nggak bisa? Kan ada kitabnya tuh. Baca. Di situ ada sebabnya. Ya. Kita baca hadisnya. Rawas Syekhani, Imam Al-Bukhari, dua orang syekh, maksudnya adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi bersabda, la taqumus sa'atu, tidak tegak hari kiamat, tidak terjadi hari kiamat, hatta yuqatilal muslimun al-yahud, hingga kaum muslimin memerangi al-yahuda, orang-orang Yahudi. Jadi kalau belum Yahudi kalah, tidak akan terjadi kiamat. Sehingga ustadz akhir zaman itu harus tobat. Ustadz akhir zaman, tahu nggak? Lagi viral. Saya sendiri nggak tahu, saya ikut-ikutan aja ya. Ustadz akhir zaman itu harus tobat. Itu ustadz-ustadz yang memprediksi dengan prediksi dia sendiri, dan banyak prediksinya itu bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Tidak akan terjadi kiamat kalau Yahudi belum dikalahkan lebih dahulu. Yahudi dikalahkan lebih dahulu, baru nanti akan terjadi hari kiamat. Dengarkan ini sabda Nabi SAW. Makanya jangan ngaji sembarangan ya. Apalagi dia tidak menyampaikan hadis-hadis yang sahih, hanya menyampaikan, ternyata setelah ditanya, dia ini hanya comot sana comot sini kemudian disampaikan. Yang penting ilmunya adalah ilmu cocok logi, cok gali cok. Yang penting pas, sampaikan. Oh ini sepertinya nggak pernah ada yang menyampaikan. Ya bener, itu nggak ada tuntunannya. Sepertinya nggak ada yang pernah menyampaikan ini. Jelas, nggak ada hadisnya. Bagaimana orang mau menyampaikan? Maka nanti tidak terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhum al-muslimun, fayaqtuluhumul muslimun, maka orang-orang Islam akan membunuh mereka. Hatta yakhtabi al-yahudi, hingga ada seorang Yahudi sembunyi. Yakhtabi itu bersembunyi. Min wara'il hajar, bersembunyi di belakangnya batu. Wasyajar, dan di belakangnya pohon. Jadi nanti sampai mereka bersembunyi di belakang batu dan pohon. Fayaqulul hajaru wasyajar, maka batu dan pohon itu akan berkata, fayaqulu, makan berkata kelak pada hari itu, al-hajaru, batu, wasyajaru, dan pohon, ya muslimu, wahai muslim, wahai seorang muslim, ya abdallahi, wahai hambanya Allah, hadza yahudiyun, ini ada seorang Yahudi, khalfi, di belakangku. Jadi setiap dia sembunyi di balik batu, batu ngomong, ini di belakangku Yahudi. Di balik pohon, ini di belakangku juga ada Yahudi. Fata'al, maka kemarilah kamu wahai muslim, wahai hamba Allah, faktulhu. Jadi batu dan pohon menyuruhnya, bunuh dia, bunuh dia. Di belakangmu ini, di belakangku ini ada Yahudi. Illal gharqatu, illal gharqadu, kecuali gharqad. Karena pohon gharqad ini adalah syajaratul Yahud. Pohonnya apa? Syajarul Yahud. Pohonnya orang-orang Yahudi. Pohon gharqad. Fa innahu min syajaril Yahudi, karena dia termasuk pohon-pohonnya orang-orang Yahudi. Rawahu Al-Bukhari. Jadi gharqad tidak memberitahu, tapi karena kaum muslimin tahu, kita kan sudah baca hadisnya nanti. Kitab apa? Putar ke belakang. Lah ini orangnya ya, nah, ping gitu ya. Iya, ya enggak? Kita kan sudah baca hadisnya. Mereka juga baca hadis, tapi mereka nanti ya akan bersembunyi di pohon ini, jelas nantinya. Karena semua yang mereka bersembunyi di belakangnya semua memberitahu, berbicara kepada kaum muslimin. Ya muslim, ya Abdullah, begitu. Ta'al, kemarilah. Hadza yahudiyun khalfi. Ini orang Yahudi ada di belakangku. Fata'al faqtulhu. Ta'al, kemari kamu, bunuh dia. Waqad arafal yahudu, dan orang-orang Yahudi tahu hadzal haditha, hadis yang mulia ini. Fabada'u, maka mereka sudah memulai bizira'ati hadis syajarah, untuk menanam pepohonan ini atau pohon ini. Jadi mereka sudah melakukan penghijauan pohon ini fi Palestina, di Palestina, tanah yang dicaplok oleh mereka, tanah yang digosok oleh mereka. Tahu berapa jumlahnya? Terakhir saya dengar 2 juta pohon sudah ditanam.
Kan jumlah penduduk mereka ya kurang lebih segitu. Jadi mereka ingin itu belum Yahudi yang ada di negeri-negeri Jerman dan seterusnya yang belum pulang ya. Walakin idza jaa amrullahi, akan tetapi apabila telah datang perkaranya Allah, la tughni anhum hadhihi syajaratu syai'a, maka pohon ini la tughni anhum, tidak bisa membantu mereka syai'an sedikit pun. Tidak bisa membantu mereka sedikit pun kalau sudah datang perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu, ini dia sebabnya, dengarkan ini. Yaqulu ahadu thalabatil ilmi, berkata salah seorang dari penuntut ilmu, sami'tu min ahadil masyayikh, aku pernah mendengar dari seorang syekh fi khutbatil jumu'ati, ketika syekh itu berkhutbah Jumat. Yaqul, dia mengatakan, dengarkan ini ya, syekh ini bercerita, dengarkan ceritanya syekh ini. Di khutbah beliau mengatakan, innahu, sesungguhnya, ba'da majzaratil masjidil aqsa, setelah Masjidil Aqsa dijadikan sebagai tempat pembantaian, allati raha, yang telah pergi meninggal, dhahiyatuha, kurban-kurbannya, al-mi'ati minal qatla wal jarha, ratusan orang yang meninggal dari kalangan kaum muslimin penduduk Palestina dan orang-orang yang terluka, ratusan orang. Taqabala muslimun ma'a yahudiyin, maka seorang muslim akan bertemu berhadapan dengan seorang Yahudi. Jadi ketika itu ya, ada seorang, sehabis ada pembunuhan ini, ada seorang muslim berjumpa dengan orang Yahudi. Faqala lahul muslim, maka muslim itu bertanya atau berkata kepada Yahudi. Jadi yang muslim ngomong duluan kepada Yahudi, mahma tala bikumuz zaman, sekalipun waktu itu panjang ya, panjang memberi kesempatan kepada kalian, namun sanukhrijukum, kami akan keluarkan kalian, kami kaum muslimin akan usir kalian min Palestina, dari Palestina, adilla asaghirin, dalam keadaan kalian hina dan rendah. Pasti enggak ini? Pasti, hadis sebelumnya ya. Ini kata seorang muslim kepada siapa? Si Yahudi. Dia mengatakan demikian. Kemudian wa na'khudhu, dan kami akan mengambil kembali, merebut kembali al-Masjidil Aqsa, masjid ketiga yang mulia setelah Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Nabawi. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa dilipat gandakan pahalanya sebagaimana dia sholat di masjid yang lainnya 500 kali lipat. Siapa yang sholat di Masjid An-Nabawi di Madinah dilipat gandakan pahalanya seperti dia sholat di masjid yang lain 1000 kali lipat. Siapa sholat di Al-Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah dilipat gandakan pahalanya lebih baik daripada seorang sholat di masjid yang lain 100.000 kali lipat pahalanya. Maka si muslim ini, pemuda muslim, mengatakan kepada Yahudi, kami akan mengambil kembali Masjidil Aqsa hatta syajari wal hajari, hingga pohon dan batuan, saya kunu ma'ana, pohon dan bebatuan akan bersama kita, fi harbikum, untuk memerangi kalian. Betul tadi kan hadisnya, pohon dan batu akan bersama kaum muslimin memerangi mereka, karena nanti Anda akan menjadi informannya, memberi berita bahwa di belakangnya adalah Yahudi bersembunyi. Qala al-Yahudi, apa jawaban Yahudi? Yahudi tidak mendustakan. Yahudi tidak mendustakan, menunjukkan dia punya ilmu. Dia mengatakan, na'am, iya, hadza sahihun, ini benar, apa yang kamu katakan itu benar semuanya, kami tidak dustakan. Yahudi kan tahu kitab Taurat, dia Injil juga tahu, dia juga baca Al-Quran dan hadis ya. Kenapa dia menanam pohon gorgot? Karena tahu hadisnya Rasulullah tadi. Kita yang aneh malah nggak tahu hadis. Jadi kita yang muslim nggak ngerti hadis, bahkan kita membenci hadis, bahkan kita yang kita amalkan bid'ah bukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalah dengan Yahudi. Yahudi memang memanfaatkan hadis, tapi untuk keburukan mereka, untuk memerangi kaum muslimin, untuk keselamatan mereka. Dia menjawab, Yahudi itu berkata, hadza, na'am, hadza sahih, ya ini benar, wa naqra'uhu fil kutub, kami baca itu di kitab-kitab, katanya orang Yahudi ini, kami baca. Ini yang musibah, orang Islam nggak mau baca, padahal di sisi mereka ada Al-Quranul Karim, ada hadis-hadis Nabi SAW, tapi mereka tidak mau baca. Maka kemudian apa yang terjadi pada jemaah? Kita dengarkan.
wa ya'lamuhu 'alimuna wa jahiluna, dan tahu perkara itu orang yang alim di antara kita yang berilmu maupun yang jahil yang tidak punya ilmu yang bodoh. Jadi di antara kami ini baik yang berilmu, yang alim maupun yang bodoh tahu itu semuanya. Kata si Yahudi, walakin laisa antum, tapi yang akan mengalahkan kami dan mengusir kami bukan kalian, katanya. Tentu kaget ini. Berarti orang Yahudi lebih berilmu daripada si Muslim ini. Bukan kalian. Yang akan memerangi kami, mengalahkan kami bukan kalian, bukan model-model kayak kalian itu. Bukan potongan kayak awakmu itu tuh. Bukan kayak kalian. Loh bener ini, Yahudi berkata begitu. Terus Muslim itu kaget. Qalal Muslim, manhum, lantas siapa mereka yang bisa mengalahkan kamu itu, kalian itu? Qala, mereka hum alladzina yakunu musalluhum, mereka adalah orang-orang sholat di antara mereka fil fajri, di dalam sholat subuh, biqadril musallin, sejumlah orang-orang yang sholat fi sholatil jum'ati, di sholat Jumat. Jadi yang akan memerangi Yahudi adalah orang-orang yang sholat subuh, bukan orang-orang yang apa? Ini bukan orang-orang yang tidak berjamaah subuh di masjid. Itu yang akan memerangi orang-orang Yahudi. Saya pernah menyampaikan begini pada jamaah, banyak yang tidak terima katanya ustadz-ustadz sunnah tidak mendukung dakwah perjuangan Palestina untuk merdeka. Siapa yang mengatakan tidak mendukung? Kamu yang rajin sholat dulu, kamu akan ditolong oleh Allah, dan kamu hijrah dulu sebagaimana fatwa para ulama untuk hijrah. Palestina tidak lebih baik daripada Makkah. Rasulullah meninggalkan kota terbaik di dunia, Makkah Al-Mukarramah, untuk berhijrah, bukan untuk menyerahkan Makkah kepada orang-orang kafir, untuk menyusun kekuatan agar diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bangsa Palestina sampai sekarang tidak mau hijrah, malah menuduh ulama-ulama yang berfatwa hijrah katanya anteknya Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk saya dituduh anteknya Yahudi. Jadi kita menyampaikan hadis dituduh apa? Anteknya Yahudi. Kapan Yahudi kirim rekening ke saya, ya tak? Kirim duit ke rekening saya, nggak pernah. Ya Allah. Tapi begitulah para jamaah, kaum-kaum pergerakan yang mereka tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah mereka hanya kekuasaan kosong dari dakwah tauhid. Hasilnya nol besar. Hasilnya apa? Nol besar. Yahudi saja tidak takut dengan mereka. Makanya nggak takut Yahudi dengan mereka. Ya, mereka hanya pamer senjatanya, tapi mana memerangi Yahudi mereka? Tidak pernah berjamaah. Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka kemudian dengarkan ini. Famata takunu kadzalik. Maka kapan itu terjadi? Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Entah ini yang ngomong Yahudi atau syekhnya. Wallahul musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Allah adalah zat di mana kita meminta pertolongan. Tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Tapi yang akan memerangi orang-orang Yahudi adalah siapa yang sholat subuhnya seperti Jumatnya. Maksudnya dia tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi kalau sholat subuh masih satu shaf kurang, maka tidak akan memerangi Yahudi. Nah sekarang ini orang-orang teriak boikot Yahudi, gak usah pakai produk Yahudi. Dia nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke masjid. Bagaimana mereka akan bisa mengalahkan Yahudi? Taib. Ini pembahasan yang sangat penting pada jamaah rahmati Allah taala. Maka sebisa mungkin jika kita tidak sakit, tidak sangat lelah, maka sholat berjamaah subuh di masjid, karena ini yang akan bisa membentengi kaum muslimin, bahkan mengalahkan musuh-musuh Islam. Jadi musuh Islam itu takut kalau kaum muslimin itu subuhan di masjid. Ya, takut. Bukan takut ketika kaum muslimin mengangkat pedang, nggak ada yang takut. Kalau yang mengangkat pedang ini bukan ahlu tauhid, nggak ditakuti. Tapi walaupun pedang tidak diangkat, kalau yang membawa ahlu tauhid ini disegani. Beda nggak ya? Beda para jamaah. Ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah terjadi di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian pembahasan yang berikutnya, Al-Khamis wal Khamsun, yang ke-55. Pembahasan yang ke-55, Nafyul Madinati, kota Madinah akan membuang lisiroriha, orang-orang atau penduduk-penduduk yang buruknya. Thumma kharabuha, kemudian kota Madinah akan runtuh akhir zamani, di akhir zaman. Jadi nanti kalau sudah akhir zaman, manusia yang buruk yang sekarang masih tinggal di Madinah ini dibuang oleh kota Madinah.
Jadi dibuang oleh kota Madinah. Madinah bergoncang 3 kali, mengeluarkan munafik, orang-orang yang tidak baik di kota Madinah. Bergoncang 3 kali, dikeluarkan semuanya dari kota Madinah. Bagaimana caranya? Allah yang maha kuasa, nggak tahu kita. Kalau mereka sudah keluar semuanya, kota Madinah akan runtuh, dan itulah akhir zaman. Dan itu akhir zaman. Rawal Imamu Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, yad'ur rajulu ibna ammihi, seorang laki-laki memanggil putra pamannya. Am itu paman dari jalur bapak. Wa qaribahu, dan dia memanggil, mengundang kerabatnya. Halumma ila raha, mari ke sini, ila raha, untuk menikmati kesenangan hidup. Halumma ila raha, mari ke sini untuk menikmati kesenangan hidup. Wal madinatu khairun lahum, sedangkan kota Madinah lebih baik bagi mereka. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Jadi nanti di akhir zaman itu ada orang yang mengundang anak pamannya, memanggil anak pamannya, kerabatnya untuk keluar dari Madinah. Maka Rasulullah mengatakan Madinah itu lebih baik bagi mereka. Jangan melirik keluar kota Madinah karena di sana ada kesenangan hidup, kemewahan hidup. Jangan. Tapi liriklah kota Madinah, kalau Madinah itu terbaik untuk mereka. Dajjal tidak akan masuk di luar kota Madinah. Sudah saya kisahkan belum tentang Dajjal? Belum ya? Belum, karena ini belum masuk nanti. Nanti kisahnya luar biasa para jamaah yang rahmat Allah Ta'ala. Di Dajjal itu dia hidup di bumi, setelah dia keluar itu 40 hari lamanya. Jadi 40 hari tidak ada desa dan kota kecuali pernah diinjak Dajjal. Dia bisa berjalan dengan cepat, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepatnya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua desa, termasuk Indonesia, kalau masih ada nama Indonesia, iya, akan didatangi oleh Dajjal, semuanya. Tidak ada jengkal bumi yang tidak diinjak oleh Dajjal. Dajjal akan lewat. Hari pertama kemunculan Dajjal seperti 1 tahun, jadi lamanya setahun hari pertama. Sehingga kita bayangkan ya, waktu dari subuh sampai duhur itu berapa bulan ini. Kemudian dari duhur sampai asar berapa bulan. Karena satu harinya setahun ukurannya, setahun betul. Kemudian hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti 1 Jumat. Dan hari keempat seperti hari biasa sampai hari yang ke-40. Ketika Dajjal itu muncul. Dan Dajjal berusaha untuk masuk kota Madinah. Setiap dia melempuhkan celah atau pintu untuk masuk, di situ ada 2 malaikat. Yang satu menghadapinya dengan menghunuskan pedang yang sudah dikeluarkan, yang satu masih menyimpan pedangnya di belakang. Dan Dajjal tidak jadi masuk, karena belum waktunya dia mati. Jadi kalau dia masuk maksa, pasti akan dipenggal oleh malaikat dan mati di situ. Maka Dajjal lari lagi, mencari tempat lagi agar dia bisa masuk kota Madinah, dan tidak bisa masuk. Di setiap pintu dijaga oleh 1 malaikat di depan dan 1 malaikat di belakang. Jadi tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Maka Rasulullah mengatakan di sini, wal madinatu khairun lahum, dan kota Madinah adalah lebih baik bagi mereka. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah, la yakhruju minhum ahadun, tidak keluar dari mereka seorang pun, raghbatan anha, keluar dari Madinah karena benci kepada kota Madinah. Jadi keluar dari Madinah karena membenci kota Madinah, illa kecuali akhlafallahu fiha, Allah akan memberikan ganti di dalam kota Madinah khairan minhu, lebih baik daripada orang yang keluar itu. Jadi kalau ada orang keluar dari kota Madinah dia kala itu, maka Allah akan memberi ganti yang lebih baik, diberi ganti yang lebih baik. Ala ketahuilah, innal madinata, sungguhnya kota Madinah itu kal kiri, seperti al-kir. Tahu kir? Ububannya pandai besi, gitu ya. Ububan pandai besi yang digunakan untuk membersihkan besi, emas, perak. Tukhrijul khabith, yang ububan itu atau kota Madinah itu akan mengeluarkan semua yang buruk. La taqumus saatu, dan tidak akan tegak kiamat hatta tanfiyal madinatu, hingga kota Madinah membuang atau membersihkan syiraraha, keburukan-keburukan kota Madinah. Orang-orang buruknya dibuang oleh kota Madinah. Kama yanfil kiru, sebagaimana ububan membersihkan khobathal hadid, kotoran dari besi. Jadi besi itu kotor ya,
besi sudah teyang-teyang itu kalau dimasukkan di padai besi itu akan bersih tayangnya. Yang panas dipanasi, yang nanti dicat adalah besi yang masih terbaik, yang masih baik. Begitulah nanti di akhir zaman. Jadi kota Madinah akan mengeluarkan, dan disebutkan dalam hadis yang lainnya 3 kali goncangan mereka semuanya diusir dari kota Madinah. Jadi terlempar dari kota Madinah nantinya. Orang-orang munafik, orang-orang buruk semuanya keluar dari kota Madinah. Ini sudah ada atau belum? Belum ya. As-sadisu wal khamsun, yang ke-56. Tanda kiamat kecil yang ke-56 adalah ba'thur rihit tayyibati. Dikirimnya atau diutusnya oleh Allah Ta'ala angin yang baik, angin yang bertiup lembut, sepoi-poi dan baik, liqabdi arwahil mu'minin, untuk mencabut roh-rohnya orang-orang beriman, sehingga orang beriman itu tidak mengalami hari kiamat. Yang mengalami kejadian hancurnya seluruh alam semesta hari kiamat itu siapa? Syirarul khalqi indallah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Sampun paham ini? Jadi orang beriman diwafatkan lebih dahulu oleh Allah. Ini adalah kemuliaan bagi orang-orang beriman. Jadi kalau terjadi kiamat masih ada manusia, itu manusia yang tidak beriman. Manusia yang beriman sudah diwafatkan. Ja'a fi haditsin Nawas ibn Sim'an, datang dalam hadisnya An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu at-tawil, yang panjang, fi qissatid dajjali, yang mengkisahkan tentang Dajjal, wa nuzuli Isa alaihissalam, dan turunnya Isa alaihissalam, wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nanti semuanya akan dikisahkan pada tanda besar kiamat insyaallah taala. Rasul bersabda, idza ba'atsallahu rihan thayyibatan, ketika Allah sudah mengutus angin yang baik, fatakhudhu, maka angin itu akan mengambil tahta abatihim, di bawah ketiak-ketiak mereka. Jadi menerpa ketiak begini. Ya mungkin kalau orang sekarang bilang angin duduk ya, tidak tahu, wallahu alam. Menimpa ketiak, orang beriman langsung meninggal. Siapa? Jadi angin ini tidak akan menimpa ketiaknya orang kafir. Yang ditimpa adalah ketiaknya orang mukmin dan meninggal langsung. Setiap mukmin meninggal. Masya Allah, angin bisa milih ya? Bisa, para jemaah. Angin bisa memilih. Antum tahu kejadian-kejadian bencana alam di zaman ini? Itu air bisa memilih siapa yang mau disiksa oleh Allah Ta'ala. Jadi tanah bisa memilih siapa yang mau dicemplungkan di dalam tanah itu. Ini menunjukkan bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fataqbadu, maka angin itu kemudian mewafatkan atau mengambil, memegang